Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat bersyukur karena kita bisa berjumpa lagi pemirsa dalam program kita Belajar Islam dengan tema tasawuf. Masih dalam serial kita tentang turning point yang pada kesempatan kali ini mengambil tema yang pergi dan tak kembali. Bersama saya telah hadir dua orang narasumber, yaitu Bapak Dr. Asep Usman Ismail. Beliau adalah dosen tasawuf dan pemikiran Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta dan Universitas Paramadina. Menulis banyak buku, diantaranya yang terakhir adalah Tasawuf dan Pembentukan Karakter Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi terima kasih nih udah menemani kita terus dalam serial kita Turning Point nih. Ya? Alhamdulillah. Menarik ya? Subhanallah. Ya. Dan bintang tamu saya pada kesempatan kali ini adalah seorang psikolog keluarga, Mbak Ita Dazli. Dan beliau memiliki pengalaman hidup yang insya Allah akan menemani perjalanan Anda, saya, dan kita semua. Assalamualaikum Mbak Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Mbak Ita, ini kita punya seri baru yang kita sebut dengan Turning Point. Jadi satu titik balik dari kehidupan setiap orang gitu. Dan idenya ya Pak Asep ya, kita tuh ingin supaya kemudian tasawuf ini adalah berbagi pengalaman spiritual setiap orang, dan kemudian di mana pemirsa kami ajak untuk berkaca dengan pengalaman orang lain dan menjadikan itu sebagai pembelajaran bagi dirinya sendiri. Bagi Mbak Ita sebagai seorang psikolog keluarga, misalnya memilih profesi ini, kenapa sih memilih profesi jadi psikolog keluarga ya? Memang cita-cita saya sejak kecil sebetulnya ingin membantu orang lain gitu. Dulunya sih kalau yang ngetopnya kan jadi dokter gitu. Lama-lama waktu SMA pada akhirnya ya mungkin turning point yang lain ya buat saya. Pada akhirnya panggilannya kok lebih ke psikologi. Jadi lebih ingin tahu kejiwaan dari seseorang gitu. Akhirnya waktu kuliah saya ambil jurusan psikologi, dan di situ saya merasa bahwa inilah panggilan saya gitu. So this is a calling gitu. It's a calling. Tapi pada waktu itu memutuskan untuk menjadi seorang psikolog, pada itu belum menikah ya? Waktu itu belum menikah. Belum menikah. Tapi udah ada panggilan. Betul. Untuk menjadi psikolog. Iya. Sejak SD mungkin teman-teman udah sering artinya curhat gitu sama saya. Makanya saya bilang ada apa sih gitu? Apa tampang saya gitu ya, sesuatu yang memang atau mereka lihatnya kok kayaknya ini apa namanya suka menampung masalah orang lain gitu. Jadi saya pada akhirnya bilang iya ya, orang ini butuh untuk bisa sharing. Ketika Anda kemudian menjadi wanita dewasa dan memutuskan untuk menikah, apakah ada panggilan kedua yang memperkuat panggilan the first calling? Saya itu sebetulnya waktu tahun 95 itu sudah memutuskan untuk menjadi psikolog keluarga gitu. Karena dulunya pendampingan saya untuk mahasiswa di satu universitas. Lama-lama saya melihat kok ini permasalahannya terkait erat dengan kondisi-kondisi di keluarga. Jadi makanya pada akhirnya saya memutuskan untuk mendalami psikologi. Waktu itu klinis yang saya ambil. Kemudian memfokuskan pada keluarga gitu. Pak Asep, kalau misalnya kita melihat secara garis besar, Pak Asep kan juga walaupun bukan psikolog, kan saya juga dengar-dengar dari produser saya, tim kreatif saya, bahwa Pak Asep banyak membantu orang-orang yang misalnya mantan teroris ya Pak ya. Kemudian banyak orang dengan pengalaman-pengalaman yang kemudian mereka memasuki tahap kedua dalam kehidupannya. Kalau kita fokus pada seberapa butuh sebetulnya kita atau keluarga atau orang-orang pada konselor? Ya, hemat saya sangat diperlukan. Kadang-kadang kita mampu melihat masalah, tapi tidak mampu keluar dari masalah. Nah, ini kan cukup berat. Yang paling repot lagi, tidak mampu melihat masalah. Di tingkat orang bisa merumuskan, saya punya masalah, tapi mungkin bagaimana saya keluar, nah itu dibutuhkan orang lain yang membantu, sederhananya. Nah, Al-Quran mengisyaratkan itu. Konsep Al-Quran tentang tawasau, yang artinya saling memberikan nasihat, sesungguhnya dikaitkan dengan ta'awanu, saling menolong. Saling menolong. Jadi kalau gitu nasihat itu sebetulnya adalah pertolongan.
Nasihat adalah membantu. Membantu apa? Setidaknya membantu orang supaya dia bisa menolong dirinya sendiri. Nah, lalu, di mana posisi Allah? Allah itu akan memberikan pertolongan kepada kita saat satu sama lain saling membuka diri dan berbagi. Nah, ini ada membuka diri, berbagi, kemudian ada pertolongan Allah. Misalnya ketika orang sebut keluarga, tentu ada ayah, ada ibu, ada anak, atau paling tidak ada suami istri. Ketika menentukan kaulah orang yang tepat menjadi suami saya, atau kaulah orang yang tepat, sebetulnya ada nggak sih itu panggilan atau pesan diisyaratkan dalam hemat saya yang kita hanya meminta bahwa pada saat memutuskan seseorang untuk menikah, tentu saja yang sangat ditekankan niat. Yang kemudian niat itu yang melahirkan motivasi, yang melahirkan dorongan. Niatnya untuk apa? Tapi Pak Asep waktu menikah ada perasaan. Ada ini niat. nih, ini ada dia tentunya. Tapi Bahkan cukup, saya inilah punya cerita menarik. wanita ini yang kemudian pas menjadi istri saya. Ada. Saya punya cerita menarik. Sebelum bertemu saya sudah jatuh cinta. Oh. ini menarik sekali. Aku mencintaimu sebelum bertemu denganmu itu kayak judul lagu tuh Pak Baru Asep. mendengar namanya. Baru mendengar namanya. Iya. Seorang kawan saya namanya Mas Munawir, mudah-mudahan mendengar cerita kita, bercerita. Tentang namanya? Munawir, Mas Munawir ini orang Solo, kawan kemudian saya. disebutlah nama Sebut sang kata bidadari ini. Mas Munawir ini, Kang, ada anak baru, Kang. Nah ini dia, ada anak baru disebutkan namanya dan sedang ikut mempercah HMI. Iya. Begitu. Oke, namanya Mas, Yeni kita dari harus Tasikmalaya. break dulu. Pemirsa, kemudian menemukan jodoh yang kemudian menjadi pendamping hidup kita. Ita Hazli menemukan jodohnya dan bagaimana kisah perjalanan ini membawa kepada kematangan dan kedewasaan spiritual seorang Ita Hazli. Kembali bersama kami, sesudah yang satu ini tetaplah bersama dalam Belajar Islam.